Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Fred. Pagi, Pak Guru. Pagi. Baik, Frater. Terima kasih untuk waktunya, Frater, buat kami bertiga. Kami bertiga ada satu kegiatan yang perlu kami laksanakan bersama dengan teman-teman guru. Karena itu alangkah baiknya menurut kami harus konsultasi dengan Frater ilmu atau pengalaman yang sudah kami dapat. Satu kita bersama. Jadi kegiatan kami ini kami berharap bukan hanya satu kali saja, Frater. Jadi kedepannya kami berharap masih ada kegiatan lagi. Seperti yang kami pernah singgung sebelumnya, nanti ada yang namanya komunitas praktisi. Nanti di dalam komunitas praktisi itu ada kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang berkaitan dengan dunia bagaimana tingkat kemampuan siswa di kelas. Ya, saya kira bentuknya komunitas praktisi saya sudah diskusi dengan Pak Anton beberapa waktu yang lalu, ya. Sehingga nanti mungkin kita sudah punya yang namanya tim PMO, ya. Mungkin nanti kita kolaborasikan atau kita tambah di dalam tim PMO itu adalah kalian-kalian yang sudah mengikuti diklat. Dan memang siogianya guru penggerak ini harus menjadi pemimpin pelajaran. Seperti apa pemimpin pelajaran, maka tugas kalian adalah untuk memviralkan, memviruskan yang positif-positif itu kepada teman-teman lain. Sehingga demikian kalian bertiga dan juga teman-teman yang lain yang nanti akan harus bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi saya akan sangat mendukung kegiatan yang positif ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sehingga Baik, mohon izin dan kami mengambil waktunya sedikit untuk Frater dan juga teman-teman. 2 bulan lebih sudah kami mengikuti program pendidikan calon guru penggerak dan juga guru penggerak. Ada banyak ilmu menurut saya yang akhirnya saya menyadari bahwa ternyata pengalaman saya mengajar sekian tahun itu belum apa-apanya. Karena itu pada kesempatan ini kami bertiga, Pak John, Ibu Yo, ingin menyampaikan sesuatu, tetapi tidak secara mendalam kait dengan program kami ke depannya. Karena itu saya beri kesempatan kedua atau berikutnya kepada Ibu atau John untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Selamat pagi bagi saya semua. Pagi. Terima kasih waktu yang kesempatan yang diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi bahwa 2 bulan kemarin kami sudah sedikit menambah pengetahuan kami tentang bagaimana menjadi guru yang sangat baik. Tentu kami juga harus belajar, dan belajar itu bukan saya diri kami perlu men-share-kan itu informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang baik khususnya tentang guru kepada teman-teman. Nanti kami bertiga juga merencanakan 1 hari di depan kami, 1 hari tepatnya di hari Jumat, Frater. Kami minta kesediaan waktu dari teman-teman dan juga seizin dari Frater untuk melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata ini bukan serta-merta untuk tugas kami, tetapi di aksi nyata itu informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan, kami dapat share, kami dapat bagikan ke teman-teman, sehingga pengetahuan itu bukan saja menjadi milik kami bertiga, ataupun menjadi milik 3 orang guru, yaitu Pak Srilus, ataupun Ibu Samita dan Pak Lipus, tetapi ini menjadi pengetahuan buat kita semua demi kebaikan sekolah kita SMPK Frater. Yang ketiga mungkin ke Ibu. Baik, selamat
pagi teman-teman semua. Pagi. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Pak John, ada banyak hal yang kami dapat selama kegiatan kurang lebih 2 bulan ini. Jadi untuk mengimplementasikan hal-hal positif yang kami sudah terima itu, kami akan bagikan melalui workshop yang akan diadakan pada hari Jumat nanti. Untuk jadwal dan kegiatan yang akan kami jalankan nanti kami sampaikan melalui grup. Dan hal yang kami dapat ini sebenarnya bukan hanya semata-mata formalitas saja kami nyatakan buat kegiatan aksi nyata ini, tetapi ada banyak hal yang saya rasa bukan hanya dibutuhkan oleh kami saja, tetapi teman-teman semua, khususnya yang berkaitan dengan IT dan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi di sini kita nanti sama-sama belajar. Jadi untuk kegiatan yang hari Jumat ini merupakan aksi nyata awal yang akan kami buat bersama dengan teman-teman. Dan kedepannya nanti itu nanti akan kita tahu ada yang namanya komunitas praktisi yang nanti pastinya akan dibentuk di sekolah kita, dan semua hal-hal baru yang kita dapat entah melalui internet atau melalui sekolah-sekolah lain, nanti di dalam komunitas itu, oh misalnya si A dia ahli dalam bidang ini, nanti di dalam komunitas itu teman itu yang menggerakkan kita. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Pak Jeffrey ahli dalam bidang IT bagian Canva, maka nanti Pak Jeffrey yang akan membimbing kita, dan dipimpin komunitas itu akan bergerak melalui komunitas praktisi yang nanti akan dibentuk dan sudah sempat kami bahas diskusi bersama frater kepala sekolah, dan untuk tindak lanjutnya nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman. Untuk itu kami mohon dukungan dari teman-teman semua untuk kegiatan yang bagus ini. Terima kasih. Baik, frater, bagaimana tawaran kami? Apakah bisa teman-teman untuk hari Jumat kita mungkin tidak lama, hanya 1 jam kami men-sharingkan, tidak menggurui tapi men-sharingkan apa yang kami dapat. Bisa frater, teman-teman? Siap. Baik, terima kasih banyak. Frater, terima kasih banyak atas waktunya. Juga teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk kami tidak boleh menawarkan ini kepada teman-teman, dan teman-teman juga ternyata siap untuk mengikuti. Saya kembalikan lagi, frater. Terima kasih banyak. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Belum semangat. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Baik, terima kasih frater, suster, Bapak Ibu guru atas kesediaan waktunya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam melaksanakan workshop budaya positif. Untuk itu izinkan saya membacakan agenda kegiatan hari ini. Workshop budaya positif dengan narasumber saya sendiri dan Bapak Antonius Ambon dan Bapak Yohanes Berangga. Kami bertiga merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata modul 1.4. Untuk hari ini materi pertama akan dibawakan oleh Pak Antonius Ambon dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, filosofi Ki Hajar Dewantara, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan untuk rekan saya Pak Yohanes Berangga membawakan materi tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Dan saya sendiri membawakan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Osin untuk memimpin kita dalam doa.
sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan doa dan harapan ini sampaikan kepadamu dengan kata Kristus. Baik, terima kasih Bu Osin. Berhubung kita dibatasi oleh waktu, langsung saja kita ke poin inti kita hari ini. Agenda kita yang pertama yang langsung dibawakan oleh narasumber Bapak Antonius Ambon. Kepada Bapak Antonius Ambon, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat siang, Frater dan teman-teman. Siang. Baik, terima kasih banyak. Sepertinya formal sekali. Saya rasanya gugup sekali berdiri. Baik, Frater dan teman-teman, izinkan saya untuk berdiri untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Osin tadi. Saya dari ke sana. Baik, Frater dan Bapak Ibu Guru, pada intinya kami bertiga sebetulnya hanya ingin berbagi. Kami tidak ingin menggurui, apalagi mengajari teman-teman sekalian. Tetapi niat pertama, selain karena tugas dari program guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini, tetapi kami bertiga sudah lama punya rencana supaya apa yang kami dapat di guru penggerak ini atau pendidikan calon guru penggerak ini bisa ditularkan kepada frater dan teman-teman melalui sharing atau diskusi-diskusi. Lalu hari ini kebetulan berhubungan dengan kami harus membawakan materi yang berhubungan dengan workshop, salah satu tugas yang harus kami buat, maka izinkan kami untuk berbagi melalui atau pertemuan seminar semacam ini. Baik, saya dapat tugas ini banyak sekali materinya, mulai dari filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, lalu kemudian ada apa tadi yang kedua, disiplin positif, lalu yang terakhir tentang hukuman teori bagaimana. Nah, kalau tidak selesai nanti karena waktunya 1 jam saja dan kami sudah berbagi hanya jatahnya 15 menit Frater dan teman-teman, sehingga selebihnya nanti itu teman-teman. Baik. Berikutnya saya mulai dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rasa-rasanya kita sudah kenal beliau, mulai dari kita SD, dari topi yang kita kenakan itu sudah ada lambang salah satu dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, ini ada beberapa latar belakang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang barangkali perlu kita perdalami, perlu kita diskusikan terus. Kalau memang ada waktu, ada uang, mungkin bisa beli bukunya untuk kita perdalami. Pertama itu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu mestinya harus menuntun segala kodrat pada anak yang disesuaikan. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu tempat di mana kita hidup dan dibesarkan dan budaya yang menghidupi kita. Sedangkan kodrat zaman yang saat ini kita tidak bisa elakkan. Komputer dengan kecanggihannya, internet hadir di semua ruang kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, peran pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani atau seorang tukang kebun. Dalam beberapa kesempatan saya sempat ngobrol dengan beberapa teman bahwa kita itu seperti seorang petani yang memperlakukan tanamannya itu secara berbeda, tidak sama untuk semua tanaman. Lalu dasar pemikiran yang ketiga dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu mesti harus berpusat pada peserta didik. Baik.
Mari kita lihat apa yang menjadi dasar pertama tadi, menuntun, ya, atau membangkitkan semangat peserta didik. Barangkali bisa diibaratkan begini, menuntun itu seperti seorang ayah atau seorang ibu yang akan melatih anak untuk berjalan. Pertanyaannya, apakah anak itu bisa berjalan karena ada ayah yang menuntun dia atau karena ibu yang menuntun dia? Menurut saya tidak, tetapi karena anak itu sudah memiliki potensi untuk bisa berjalan. Tugas ayah atau ibu itu hanya untuk menjaga, untuk menuntun, membimbing dia supaya anak itu bisa berjalan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Guru. Tugas kita paling tidak sama dengan orang tua. Tugas kita yaitu menuntun, membimbing anak, ya, untuk menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, ya, maupun dia sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu haruslah bersifat membahagiakan, menyenangkan bagi anak. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan untuk memperbaiki apa yang sudah ada dasarnya dalam diri anak tersebut, tapi pendidikan itu hanya bisa memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak tersebut. Nah, dari dasar tadi, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 tujuan pendidikan menurut beliau. Apa saja itu? Nah, ketiga tujuan tersebut diringkas dalam nama bahwa kira-kira kalau dibacakan seperti ini: Hamemem Ayu Hayuning Sahira. Yang kedua, Hamemem Ayu Hayuning Bongso. Lalu yang ketiga, Hamemem Ayu Hayuning Bawang. Apa maksudnya Hamemem Ayu Hayuning Sahira? Bahwa pendidikan itu harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Pendidikan itu harus mampu menciptakan kebahagiaan bagi hidupnya sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau misalnya dirinya dia sudah bahagia, sudah senang, sudah happy, maka pasti dia akan mampu untuk membahagiakan bangsanya. Kalau bangsanya sudah dibahagiakan oleh pendidikan itu sendiri, maka pasti akan mampu membahagiakan alam semesta. Jadi ini 3 tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena itu Bapak Ibu, frater dan teman-teman sekalian, mari kita menciptakan kondisi positif, budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana kita bisa mengarahkan para peserta didik kita untuk bisa bahagia berada di tengah-tengah kita, bisa happy ketika bertemu dengan kita di dalam kelas. Lalu kemudian dasar utamanya menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah triloka. Nah, ini kita sudah kenal semua, frater dan Bapak Ibu, sejak SD kita sudah kenal semboyan ini. Di topi-topi seragam kita juga dulu tergambar jelas dengan ini, ya. Yang pertama Ingaso Sungklon, lalu berikutnya Imadio Mangun Kaso, dan terakhir dan kita paling hafal dengan ini yaitu Tuturi Handayani. Apa artinya Ingaso? Ingaso itu artinya di depan. Tulodo, teladan.
Bapak Ibu, saya dan teman-teman sekalian, begitu kita datang dalam kelas, kita tidak melalui pintu belakang, tetapi masuk pintu depan. Kita ada di depan. Kita diharapkan mampu menjadi teladan bagi para peserta didik kita. Kita diharapkan mampu menjadi pemberi pengharap sesuatu yang baik bagi anak-anak kita. Lalu kemudian tim Madio Mangun Karso, Madio di tengah, middle, tengah. Di tengah kita harus mampu menjadi inspirator. Kita harus mampu memberikan kreativitas bagi para peserta didik kita. Kita harus mampu hadir untuk memberikan ruang di mana ketika ada sesuatu di sana kita bisa mengurainya dengan cara-cara kita yang tentunya mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu yang terakhir Tut Wuri Handa Yani. Di belakang kita harus mampu memberikan dorongan kepada para peserta didik kita agar mereka tidak mundur, tidak takut. Karena apa? Karena kita selalu memberikan mereka dorongan, motivasi-motivasi yang kuat. Kami kemarin ngobrol dengan Mr. Joe tentang diferensiasi, dan saat ini Mr. Joe sudah praktekkan. Menurut beliau sangat membantu dan menyenangkan baik beliau maupun anak-anak. Baik teman-teman, saya lanjut ke materi berikut, yaitu tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita ini. Pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, setujukah frater dan teman-teman bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak kita? Pertanyaan kedua, setujukah frater dan teman-teman bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, menulis sekian banyak kalimat di dalam satu buku, atau meminta mereka untuk membersihkan ruangan kelas atau halaman sekolah ataupun toilet, bahwa itu mampu mendisiplinkan anak-anak kita secara sadar? Atau pertanyaan ketiga, setujukah kita bahwa dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka? Baik, frater dan Bapak Ibu, jawabannya ada di kita sekalian. Kami tidak bisa mengintervensi itu, tapi silakan menjawab sendiri. Mari kita mulai dengan disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin katanya. Ini saya mulai dari cerita ini, Bapak Ibu. Lihat cerita ini. Coba Bapak Ibu baca dalam hati ini, sobeklah secara kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Lalu minta teman Anda di sebelahnya untuk merayu Bapak Ibu atau memaksa kita, Bapak Ibu, untuk membuka, dan Bapak Ibu dengan sekuat tenaga mempertahankan itu. Kira-kira mengapa kita pertahankan itu kan? Tidak mau membuka, dia dirayu, dipaksa, dipukul, tidak. Atau ini menggambarkan bahwa selama ini kita sudah melakukan tindakan-tindakan semacam ini dalam proses pendidikan kita dengan anak-anak kita.
karena kita tidak pernah menyadari bahwa mereka adalah manusia yang berbeda dari kita. Mereka adalah pribadi yang unik, yang tidak sama kehendaknya dengan kita. Baik, kita lihat ternyata ini semua adalah sebuah ilusi yang dibangun mencoba bahwa apa yang kita lakukan itu akan membangkitkan gairah dan semangat anak dalam belajar. Baik Bapak Ibu, kita lihat disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Kemudian makna dari kata disiplin ini oleh murid dari Sokrates dan Plato itu diartikan sebagai disiplin diri. Disiplin diri yang muncul dari kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Tetapi secara umum itu kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, memang secara kenyataannya bahwa budaya disiplin itu malah telah disalahartikan. Disiplin itu ketika kita atau ketika seorang itu taat dengan apa yang kita mau, itu disiplin. Nah, dengan aturan kita, dengan takut dengan kita, dengan frater dan Bapak Ibu guru. Nah, kalau jawabannya bahwa mereka datang ke sekolah tepat waktu atau pulang tepat waktu karena aturan, karena takut dengan kita, berarti kita belum sampai pada yang dimasukkan oleh Sokrates atau oleh murid Sokrates dan Plato tadi, bahwa disiplin itu merupakan suatu kesadaran diri, bukan karena takut. Baik Bapak Ibu, ada 3 hal yang disampaikan oleh Gianni Gosset ini, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Mengapa begitu? Karena dia melakukan sesuatu bukan karena kesadaran tadi, tapi karena takut. Nanti takut dimarahi, takut dihukum, takut dipukul, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu itu, dia tertib datang ke sekolah, dia tertib di pelajaran saya misalnya, karena ada iming-iming dari saya kasih hadiah, nanti kalau siapa yang datang selalu tepat waktu, nanti bisa akan kasih hadiah. Dan apakah motivasi ini yang terbaik? Kita coba lihat. Lalu ada yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan saya rasa kita sepakat bahwa motivasi inilah yang seharusnya dimiliki oleh kita dan anak-anak kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, tapi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan disiplin atau motivasi ini yang nanti kita perjuangkan di sekolah kita sebagai sekolah penggerak.
Bagaimana Pak Jun? Waktu saya masih ya? Baik, 4 menit lagi ya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ini pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, untuk kita diskusikan secara dalam. Mungkin pada kesempatan ini tidak, tetapi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan diskusikan itu, karena nanti Pak John dan Ibu Osim akan memberi jawaban atas pertanyaan ini, frater dan teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang benar, yang bisa membangkitkan motivasi kesadaran anak. Anak tidak takut dengan kita, anak tidak melakukan ini karena dia takut dengan hukuman yang siap, yang sudah ada, tetapi kesadaran itu lahir dari dalam, muncul dari dalam. Nah ini Bapak Ibu, ada satu cerita. Ini ada satu cerita, saya baca saja, frater dan teman-teman bisa dengar. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah cerita Iva ini pernah terjadi di antara para peserta didik kita? Saya yakin tidak. Ya, saya yakin peristiwa ini tidak terjadi di sekolah kita. Tetapi kalau itu terjadi, maka ada satu tawaran, ya, yang nanti akan diperdalam oleh Ibu Yohana. Ada teori restitusi. Apa itu teori restitusi? Teori restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti Ibu Osim akan ceritakan atau akan menyampaikan bagaimana teori restitusi itu diterapkan dalam penyelesaian masalah anak. Itu yang namanya nanti segitiga restitusi. Dalam pola ini, anak-anak tidak mendapat tekanan dari Bapak Ibu guru frater, tetapi justru anak-anak untuk menemukan kesadaran yang motivasi ketiga tadi. Bagaimana supaya dia bisa sadar, bagaimana dia tidak lagi melakukan perbuatannya dan perbuatan yang lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas. Jadi kedepannya frater dan teman-teman, mungkin kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu kita akan rubah semuanya, karena itu masih semuanya berupa hukuman. Tetapi kedepannya kita harus membuat satu keyakinan kelas yang lebih memberikan mereka untuk beredukasi, sehingga mereka ketika membuat satu persoalan mereka menemukan sendiri solusi di bawah bimbingan wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Baik, waktu saya masih ada? Pas ya? Baik. Terima kasih banyak terima kasih banyak Pak John atas kecepatannya dalam mengontrol waktu, dan sehingga saya pun tepat waktu. Sekali lagi frater dan teman-teman, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mendengar ocehan saya. Mudah-mudahan berguna untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Anton.
Materi yang kedua dibawakan oleh rekan saya Bapak Johannes P. Rangga. Kepada Pak, waktu dan kesempatan kami. Baik, terima kasih Bu Osin atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan buat kita semua. Guru SMPK Pradera Ndau. Baik, terima kasih Pak Anton. Tadi Pak Anton sudah membuka wawasan kita tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang budaya positif, tentang teori motivasi. Pada kesempatan ini saya akan lebih mendalam, lebih menukik sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, otomatis kebutuhan dasar yang kita alami dan kebutuhan dasar yang dialami oleh peserta didik yang dititipkan pada lembaga SMPK Pradera Ndau. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak? Survival. Survive. Yang kedua, ada kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan pribadi. Yang keempat, ada kebutuhan untuk bebas atau kebutuhan akan pilihan dari masing-masing pribadi. Yang kelima, kebutuhan akan merasa senang. Ya, saya akan membedah satu persatu sehingga kita lebih mendalami kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik yang dititipkan di lembaga SMPK Pradera Ndau. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini otomatis berhubungan dengan fisiologis, berhubungan dengan biologis, dan berhubungan dengan psikologis. Kalau fisiologis itu kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan rumah, ataupun berhubungan dengan makanan. Yang kedua, kebutuhan biologis, otomatis kita makhluk hidup untuk mempertahankan keturunan, melakukan apa yang dinamakan reproduksi, baik seksual maupun aseksual. Begitu Pak Jum'at? Yang ketiga, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan merasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Apa maksudnya? Kebutuhan diterima itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi pada dasarnya peserta didik yang dititipkan di lembaga SMPK Ndau, mereka menginginkan adalah dapat diterima di lembaga SMPK Pradera Ndau. Kalau seandainya dapat diterima, otomatis perlakuan kita kepada peserta didik bukan lagi dalam bentuk hukuman, bukan lagi dalam bentuk penghargaan, tapi kita kaji lagi dalam bentuk restitusi. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apa maksudnya? Kebutuhan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui serta dihormati. Sehingga kalau kita lihat anak-anak kita, ada beberapa anak melakukan kesalahan yang sama, ulang-ulang orang itu. Berarti dalam tanda kutip bisa saja kebutuhan akan kemampuan yang dialami di rumah tidak dia dapatkan. Yang berikut, kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Yang berikut, yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang, happy. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Peserta didik yang dititipkan di kita di lembaga SMP Kandau, mereka juga membutuhkan kesenangan. Untuk itu, perlakuan dari kita semua, termasuk saya, kita mengarah ke segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Pak Anton dan sebentar juga akan diperdalam oleh Ibu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nah ini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Anton tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya kita sudah buat. Kita buat itu dalam bentuk apa? Komitmen kelas yang disepakati oleh wali kelas dan peserta didik di kelas masing-masing. Tetapi pada kesempatan ini, guru penggerak ataupun program guru penggerak menawarkan satu bentuk keyakinan kelas. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Anton tadi, bukan lagi dalam bentuk hukuman, bukan lagi dalam bentuk penghargaan, tetapi dalam bentuk pembudayaan yang bersifat positif. Kembali lagi pada perlakuan restitusi. Pertanyaan pemantik buat kita jawab dalam hati. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuk budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini bisa kita tawarkan ya di lembaga pendidikan kita dan bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Bukan lagi dalam bentuk hukuman, bukan lagi dalam bentuk penghargaan, tapi beralih ke segitiga restitusi. Ya. Keyakinan kelas memotivasi seseorang dari dalam, seperti disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa disiplin itu bukan diarahkan oleh orang lain, tetapi apa? Keyakinan dari dalam diri pribadi kita untuk mau berbuat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin kalau kita kaji ini apa ini nih, bisa tidak kita terapkan. Tapi saya yakin kalau kita bergerak secara bersama, secara kolektif, apa yang diinginkan pasti akan berjalan. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang kita berikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulia di baliknya. Tentu saja di dalam menyontek ada tujuan kebajikan di balik itu. Di dalam terlambat ada tujuan kebajikan di balik itu. Sehingga keyakinan kelas seperti disampaikan Pak Anton tadi, bahwa bukan dalam bentuk peraturan-peraturan yang tegas, tetapi peraturan-peraturan yang dibuat ataupun keyakinan yang dibuat oleh peserta didik sendiri dari dalam pribadinya masing-masing. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas? Yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau secara umum. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan, itu tidak lagi. Dilarang, itu tidak lagi. Bukan tidak lagi, tapi kita pelan-pelan berubah ke arah yang dinamakan keyakinan kelas yang berisi kata-kata positif. Kemarin dalam diskusi kelompok ada satu guru, calon guru penggerak, mereka menanyakan, Pak, kami sini susah Pak. Budaya kita orang timur ini suara tidak besar tidak
sangat sulit. Wah, itu baru dengar Pak. Tapi setelah dijelaskan secara ternyata bisa kalau kita melaksanakan ini secara kolektif, secara bersama-sama. Intinya kita mau bekerja dan intinya kita mau berubah. Yang berikut, hendaknya dibuat tidak banyak sehingga mudah dipahami. Sebaiknya yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dari setiap peserta didik yang menyampaikan pendapatnya. Apa yang saya inginkan? Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya di akhir tahun pelajaran. Tapi kalau ke depan kita mau berubah di pergantian semester, bisa kita kaji. Nah, langkah-langkahnya pembentukan keyakinan kelas. Pertama, murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Berarti masing-masing guru masing-masing murid menyampaikan pendapat. Mereka menyampaikan pendapat bisa dalam kalimat negatif. Dilarang menyontek, dilarang terlambat. Nanti baru kita kaji itu dalam bentuk keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan di kertas ukuran besar dalam bentuk karton misalnya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari di depan kelas atau koridor kelas, diganti berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kata-katanya lebih menuntun anak-anak ke pikiran positif. Yang berikut, tinjau kembali, temukan nilai kebajikan dari peraturan yang anak-anak sampaikan tadi. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Tanda tangan, termasuk guru dan murid, diletakkan agar mudah dibaca. Saya yakin kita SMP Kandau sudah menerapkan ini dalam bentuk komitmen kelas. Tetapi sekali lagi masih dalam bentuk kalimat-kalimat negatif. Mungkin kita pikir isu saya dengan budaya kita ini pasar budaya kita bisa ini. Ya kita coba dulu. Bisa. Ya. Contoh. Ini kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalimatnya sederhana. Tapi kalau ditanamkan secara terus-menerus, secara kontinu kepada peserta didik, saya yakin mereka juga akan berubah dengan sendirinya. Yang berikut, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti kalau negatifnya dilarang bully. Kita ganti kalimat lebih positif. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Dilarang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Ada diganti kalimatnya. Contoh yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dibacakan terus-menerus pada pagi hari, saya yakin anak-anak juga secara alam bawah sadar mereka juga bisa berubah. Senantiasa saling membantu. Contoh yang ketiga, kita bisa kaji dalam bentuk kalimat positif. Misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti bunyinya ada kalimat positif di situ. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini contohnya. Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Berarti kata-katanya lebih positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen terhadap waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Berarti ada nilai kebajikan di dalamnya. Pergantian atau menunggu giliran,
menghormati orang lain lebih sabar atau bersabar? Bagaimana teman-teman? Bisa? Saya yakin SMP Gandau sebagai sekolah penggerak bisa menggerakkan itu. Baik, ini keyakinan kelas yang kedua. Yang ketiga, kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Lima posisi kontrol guru. Nah, kita kaji. Saya ini berada di mana ya? Ya, termasuk saya juga. Ya, ini kita lihat satu anak disuruh maju ke depan, pegang telinga, ya. Termasuk saya juga pernah. Pernah ya? Apalagi ini. Mas Andro pernah tuh ini Mas Andro? Tidak ya? Oke, yang ini. Marah sampai anak sampai menangis. Ya. Apakah perilaku ini masih relevan dengan konteks pendidikan saat ini? Ya, kita tanya ke dalam diri kita masing-masing, termasuk saya. Termasuk saya. Ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Ini penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru juga bisa sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, kita masuk yang pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik atau verbal. Patuhi aturan saya buat atau awas. Wah, 15 kali. Penghukum itu. Ya. Keluar kau dari kelas ini. Ya, itu termasuk saya juga. Harus diatur. Dan pelan-pelan coba kita mengkaji itu. Ya, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mulai sudah bahasa binatang keluar semua ya. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lembut, menggunakan keningan yang membuat orang lain ataupun peserta didik tidak nyaman. Pak kecewa dan kau nih. Ini yang mana itu dia? Kecewa dan kau nih. Kemarin sudah kasih tahu ini hari buat lagi. Bagaimana ya kalau sana kau orang tua tahu? Salah buku apa ya? Nah, sekolah buat lagi. Ya, ini pembuat anak itu merasa bersalah. Saya dulu merasa ini hukuman yang sangat tepat, tetapi ternyata bukan tidak tepat, tapi butuh revisi. Guru posisi yang mana? Berapa kali ya saya harus beritahu itu? Ulang-ulang kasih tahu tolong, kok bisa berubah tidak? Rapat berjawab. Ya, gitu ya. Terus, ini guru sebagai teman. Guru mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi peserta didik. Ayo, bantu saya, aku dari bapak deh, dari saya nih, bisa tidak? Ingat tidak? Yang Pak sudah bantu kau selama ini, kamu baik, kamu tidak lakuin. Kau teringat kan kamu punya bantuan selama ini? Tapi guru sebagai teman. Nah, ini guru sebagai pemantau, ini sering kita lakukan, termasuk saya. Berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Kalau tidak disiplin, sanksinya apa? Ingat komitmen kelas kita buat, sanksinya apa? Berarti kita kembali ke peraturan dan konsekuensi. Kok kita punya peraturan tahu toh? Saat terlambat, saat tidak membuat tugas, tahu toh? Pemantau ini. Nah, ini yang terakhir. Guru sebagai manajer. Nanti kaitan semua dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Guru memperlihatkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Berarti itu berdasarkan inisiatif atau motivasi intrinsik dari apa? Dari dalam diri. Bukan berdasarkan paksaan, ya. Bukan berdasarkan ada hukuman di balik itu, tetapi berdasarkan apa? Motivasi pribadinya untuk mau berubah. Mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jika diperlukan, kita kembali ke dua posisi tersebut. Teman dan pemantau bisa kita terapkan sampai pada kita mengarah ke guru sebagai pengontrol manajer. Mengacu pada restitusi. Nanti Ibu Yo akan pertajam itu. Contoh, guru berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Pada posisi manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Tahu keyakinan kelas yang kita buat berarti apa? Dia sudah mengarah ke apa? Pikiran positif yang telah kita sepakati bersama pada saat awal tahun pembelajaran tadi, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi peserta didik dia bukan kembali dari paksaan guru, tetapi dia kembali pada motivasi intrinsik dia untuk mau berubah. Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Nah ini lebih memperdalam. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Kata-katanya siapa yang ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Apa kamu tidak benar melakukannya? Ini sebagai guru, sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Berarti guru. Apakah kamu mau mendapat stiker lintang hari ini? Atau apa kamu mendapatkan dia dari Pak Guru kalau kamu mau berubah? Berarti guru sebagai pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Panggil dia popak. Itu guru sebagai penghukum. Tetapi yang diharapkan di sini adalah guru sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kembali lagi kepada peserta didik dan kembali lagi motivasi intrinsik dari dalam dirinya dan kembali lagi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya teruskan kepada Ibu Yu yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Tentang buat saya dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi saya singkat saja karena yang penting-penting yang tentang teori semua sudah disampaikan oleh dua rekan saya, Pak Anton dan Pak Johannes. Jadi kita masuk pada poin restitusi. Setelah kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru harus menuntun. Jadi di sini kata kuncinya adalah menuntun. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak anak harus ikut seperti kita. Jadi saya tidak bisa memaksakan Simon kau harus bisa matematika hari ini, juga tidak bisa. Saya hanya menuntun, mengarahkan bagaimana dia bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau perhatikan di depan itu ada gambarnya Simon. Jadi ini di kelasnya Pak Rafael ya, Pak Rafael ya. Jadi bagaimana perlahan kami sudah pelan-pelan menerapkan restitusi dan 1 bulan ini saya terapkan restitusi itu di kelas 85 dan 86.
Jadi modelnya itu ada di 86, itu modelnya adalah Simon. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi di masa yang akan datang dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, Simon itu tidak asing lagi bagi kita di kelas 86. Bagaimana kita omong apa, dia biasa buat lain. Jadi saya biasa jadikan dia sebagai model, sehingga jangan sampai kesannya ini hanya teori saja. Jadi kalau kita pelan-pelan menerapkan restitusi ini, percayalah Bapak Ibu, kita masuk ke kelas tuh jadi terasa nyaman pelan-pelan. Awalnya yang kemarin jamnya full, apalagi saya jamnya full bertabrakan dengan kegiatan guru penggerak, tugas yang non-stop, tetapi pelan-pelan saya mulai terbiasa. Anak-anak belajar seperti biasa, tugas di kelas juga saya tetap kontrol mereka di kelas, tugas saya juga tidak terkendala, dan mereka pun tidak ketinggalan materi. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bagaimana hukuman itu masuk pada identitas gagal. Jadi sebisa mungkin dari penjelasan yang kita sudah dapat mengenai teori hukuman, identitas gagal itu usahakan dihindarkan, apalagi sekolah kita adalah sekolah penggerak. Jadi mulai dari sini kita belajar untuk menciptakan budaya positif. Yang masuk dalam kategori identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 9 ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, solusi untuk menciptakan budaya positif, kita masuk pada agar disiplin positif itu bisa dijalankan, maka yang ditawarkan adalah segitiga restitusi. Bagaimana kita melakukan perubahan, membentuk karakter anak yang awalnya kita merasa bahwa anak ini sudah tidak bisa dibentuk lagi, tapi kalau menggunakan segitiga restitusi, saya rasa kalau dilakukan secara terus-menerus, maka pasti ada perubahan. Ini bentuk kegiatan yang sudah saya lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Bagaimana kolaborasi dengan guru BP, bagaimana melakukan kegiatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi di sini peran kita dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai guru sebisa mungkin berperan sebagai manajer. Karena seorang manajer itu dia sudah bisa menguasai posisi pemantau. Jadi kalau sesekali kita bergeser boleh, tapi bergesernya ke arah pemantau. Jangan sampai ke arah penghukum atau teman. Segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi di sini. Ada 3 tindakan yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya dari ini segitiga ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua
validasi kebutuhan, dan sebenarnya kegiatan ini kita sudah pernah lakukan. Cuman kita tidak tahu bahwa ini adalah yang namanya segitiga restitusi. Kadang juga kita lakukan tetapi tidak tiga sisi. Tadi waktu saya selesai mengajar, saya lewat di ruang tamu di sana, saya lihat Pak Sandro itu sedang melakukan menstabilkan identitas salah satu peserta didik. Hanya mungkin Pak Sandro waktu itu belum tahu bahwa itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Salah satu siswanya tadi itu saya lihat anak murid saya, anak wali saya maksudnya. Jadi pada menstabilkan identitas, di sini menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi, minta maaf itu ada kekeliruan sedikit. Jadi di sini kita tidak membuat anak itu merasa bersalah. Ketika kita menemukan dia berbuat kesalahan, ini kebetulan foto ini kami praktik segitiga restitusi itu di kelas 85. Bagaimana kalau teman-teman sudah nonton, linknya kami kirimkan itu. Dalam pelajaran terlihat satu siswa membuat keributan. Ada dua kasus, yang satunya bercerita sambil tertawa, tidak mendengarkan pelajaran matematika. Jadi menstabilkan identitas yang dimaksud itu seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu kita omong ke anak didik kita, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu contoh kalimatnya. Tetapi tidak harus persis seperti ini, tetapi secara ya, Bapak Ibu, siap kamu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Pada langkah ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan anak murid kita tentang yang dia buat itu. Jadi di sini peran manajer, bukan kita yang menyelesaikan masalah. Kita menuntun anak murid kita agar mengakui kesalahannya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh kalimat pada validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang lebih bagus. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kita berusaha menyadarkan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang berikut menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama wali kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang buat sendiri, tetapi kesepakatan bersama. Jadi itu sudah seperti konsekuensi yang harus mereka hadapi. Jadi contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Dan yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau kita ingin menanyakan cita-citanya ke depan? Itu juga bisa masuk pada poin menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini nanti anak itu mulai mengaitkan dengan keyakinan kelas. Jadi ketika dia sadar bahwa ada keyakinan kelas yang memang dia sudah langgar,
nanti mereka berusaha menemukan solusinya sendiri. Kita lakukan. Jadi bergerak dari kesepakatan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menjadi dari peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas pasti akan menciptakan lingkungan yang positif, dari lingkungan positif pasti akan membentuk budaya yang positif. Kalau budaya positif sudah terbentuk, maka karakter peserta didik yang diharapkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila pasti terwujud. Jadi di sini kami kasih satu kasus karena dari tadi kami waktu memaparkan materi terasa sepi sekali. Jadi satu kasus ini kita pecahkan bersama tentang 5 posisi kontrol. Pak John. Iya, pada kesempatan ini saya minta kesediaan Ibu Helen baca dulu satu cerita ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik, terima kasih Bu Helen. Saya hanya beri 2 pertanyaan saja. Dari cerita yang dibacakan oleh Ibu Helen ini sudah sering kita alami, bahkan pernah kita lakukan mungkin. Kalau dulu saya masuk pertama, saya ingat bahwa sepatu itu kita sampai kumpul taruh di dalam karung. Itu pengalaman saya waktu masuk pertama di SMP Kabupaten Rendang. Di sini pertanyaan pertama, di sini Pak Lukman berperan sebagai dari 5 posisi kontrol itu, posisi kontrol apa yang Pak Lukman perankan? Terus pertanyaan yang kedua, itu kalau Bapak Ibu sebagai manajer, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Bantu apa? Ya, Mas Akro. Pak Lukman
sebagai penghukum. Benar. Silakan dinarasikan mengapa sebagai penghukum. Ya, Pak Lukman sebagai penghukum itu karena dia memberikan hukuman yang membuat anak merasa tidak nyaman. Seperti itu. Terima kasih Pak Sani. Bisa jawab? Mungkin Frater. Jadi sependapat kalau dalam itu Pak Lukman sebagai penghukum, ya. Kenapa itu? Karena berdasarkan aturan tadi. Aturan kita seperti ini. Karena kalau dia pakai desain aturan maka hukumannya copot sepatu. Jadi Pak Lukman sebagai penghukum, dan saya kira tidak seperti itu pernah melakukan itu. Terima kasih. Saya, Ibu Yo. Kalau saya memang tadi kriteria ada 5 kriteria di sana. Ini kriteria apa ya? Posisi kontrol guru. Saya tidak mau menyebut bahwa Pak Lukman ini seorang guru penghukum. Alasannya apa? Seperti hari ini atau siang tadi Frater berkali-kali menyampaikan anak yang tidak pakai masker keluar, hari ini tidak pakai baju keluar. Lalu solusinya apa ini? Apakah saya serius yang mempertahankan anak itu saya dianggap tidak loyal, tidak setia? Jujur Frater, saya kalau Frater suruh anak-anak keluar tidak pakai masker itu ataupun apa saya tidak kasih keluar Frater. Karena tidak ada solusi. Ini saya ngomong jujur Frater, saya tidak kasih keluar anak itu 74 di sana. Karena hukuman saya dianggap itu tidak ada solusi Frater. Ketika saya suruh mereka keluar, lalu mereka ada yang mengapa saya gitu Frater? Hari Senin saya di kelas 7 Frater. Ada 9 anak itu hanya 3-4 anak yang masuk. Itu diakui oleh Ibu Dis karena mereka berkeliaran itu. Ya. Jadi belajar dari peristiwa ini saya kembali sedikit ini Frater. Ya, anak tidak saya keluarkan karena saya berpikir tidak ada solusi ini. Kepercayaan datang begitu besar dari orang tua bahwa anak ketika ada di sekolah itu, ya mereka feeling like home, seolah-olah mereka berada di rumah. Seperti filosofi Chandra Dewantara tadi, mereka harus merasa bahagia. Jadi ini terlepas dengan 5 kriteria tadi, tapi kalau saya tidak mau bilang Pak Safari dia penghukum bukan. Karena memang ya kita secara hierarki ya kita ada aturan. Nah kalau kita tidak menjalankan aturan ini kan memang tidak manusia. Iya. Coba sampaikan kalau saya sebagai seorang manajer yang saya lakukan kalau kasus seperti ini sebaiknya begini ya, seperti itu. Mungkin Mister langsung memberikan. Kalau kita rubah tadi kalau memang aturannya kita jangan pakai hukuman, tapi kita ganti dengan ya hal-hal yang positif tadi. Dan itu harus menjadi kesepakatan kita bersama. Cara penanganan kalau ada kasus-kasus contoh anak terlambat, kita pakai kacu, pakaiannya beda. Ya, sehingga kita satu suara, satu penanganan. Sehingga itu ya terkesan seragam seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Serilus. Ya. Sabar Pak. Supaya kita bahas. Kalau menurut saya, kalau kita sebagai manajer, kalau saya temukan anak yang seperti itu, sebelum saya mengambil tindakan, saya harus mengetahui dulu anak itu kalau diambil tindakan yang begini, dia kira-kira bisa berubah tidak? Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa watak anak ini kan berbeda-beda, dengan karakteristiknya yang berbeda. Sehingga saya sebagai manajer, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Saya melakukan penjajakan, mengenali anak, baru saya ambil tindakan yang tepat untuk dia. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita itu tahu ada kasus yang terjadi, ada sisi positif yang terjadi dalam dunia pendidikan, tapi kita juga sebenarnya tahu ada solusi yang terbaik
yang harus kita terapkan di sekolah. Untuk itu dalam dunia pendidikan sering kalau kami ikut kegiatan itu biasanya harus ada yang namanya refleksi. Setiap kali satu hari itu biasa kita buat kegiatan hari ini, refleksi ke depannya saya harus buat seperti apa. Tetapi bersabar ya Mister ya. Saya lanjut ke frater dulu. Baik, kalau sebagai manajer dari setiap tadi itu, yang pertama-tama harus tanya alasan anak tidak menggunakan sepatu itu seperti apa. Artinya menggunakan sepatu sesuai dengan aturan tahu. Nah, kalau pengalaman saya misalnya, ya udah, yang penting minggu depan kau harus pakai sepatu, ya, tidak mungkin suruh anak pulang. Itu sangat-sangat humanis. Atau ketika anak terlambat, harus tanya dulu apa alasan dia terlambat. Seperti cerita yang di sinetron itu, guru menghukum anak saya, ternyata anak karena orang tuanya sakit di rumah sakit, dia harus ke rumah sakit dulu. Karena itu yang paling pertama, sebagai seorang manajer yang baik, dia harus menanyakan dulu alasan dia terlambat apa. Alasan dia tidak menggunakan sepatu dan aturan apa. Kalau ceritanya diganti dengan masker, Iya, itu tadi. Saya berpikir ketika Pasus dia melakukan itu juga berarti Pasus itu dia termasuk membangkang. Kenapa? Kita sudah ada aturan dan setiap kali diingatkan, tapi anak pada posisi yang tidak mengikuti aturan. Karena itu sebenarnya kembali kepada kita guru. Saya sudah banyak kali mengatakan bahwa siswa itu adalah seperti pasien yang harus terus-menerus disuntik. Nah, pertanyaan itu apakah setiap guru yang ada di kelas selalu mengingatkan siswa itu? Tidak. Apakah ada di kelas yang mengingatkan siswa di kelas itu? Tidak. Kan begitu. Tidak cukup kita tidak hanya dengan sekali omong. Kita yang guru juga sekali omong tidak akan mendengar. Harus setiap kali. Maka perlu pengawalan. Seperti yang hari ini disampaikan. Ya, tidak harus berhenti di sini. Setiap kali harus diingatkan terus-menerus sehingga pada akhirnya akan menjadi membudaya. Ala bisa karena biasa. Jadi kalau saya tidak melakukan siswa di kelas, itu nanti tidak akan lah. Kalau tetap di kelas, oh, ternyata ada guru yang melindungi saya, itu tidak benar. Tidak benar. Dan itu tidak mengedukasi anak. Karena itu mungkin supaya tidak terkesan kita keluar anak, itu sudah. Setiap kita punya kewajiban untuk mengingatkan anak hal-hal yang kecil yang saya sampaikan. Kalau kita tidak setia hal yang kecil, bagaimana kita setia hal yang besar? Kan begitu. Dan ternyata anak dengan sengaja juga. Bukan mereka tidak punya masker, ada masker, tapi mereka taruh di tas, mereka taruh di meja. Bukan tidak punya kacu, ada, tapi mereka ada taruh di tas juga di laci. Nah, ketika disuruh keluar, kan baru mereka keluarkan dari tas, dari laci meja. Kan begitu banyak. Ada alasan lupa. Sebenarnya ketika mereka dikeluar dari kelas, mereka ingat, oh ya, ternyata ada sanksi yang ketika kita melanggar. Ya Pak. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah ala bisa karena biasa. Karena itu setiap bapak ibu guru harus selalu mengingatkan siswa supaya pada akhirnya membudaya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang disampaikan oleh beberapa teman tadi, tidak ada yang salah. Semua kita tuh pada dasarnya benar. Namun kita kadang ketika melakukan sesuatu kita hanya sampai pada posisi menstabilkan identitas saja. Validasi tindakan dan dua sisi yang dari segitiga itu, dari tiga sisi tadi, dua sisinya kadang kita tinggalkan. Jadi saya lihat kalau di sekolah kita itu sering kita terapkan segitiga restitusi, tetapi tidak ke semua anak. Sehingga coba Bapak Ibu perhatikan perbedaan sangat jauh sekali anak-anak kita ketika tamat dari SMPK Frater Rendau. Itu kemarin kami punya pengajar praktik, tahu bahwa sangat beda sekali. Kepemimpinan itu beda. Mereka kalau soal kepemimpinan itu guru-guru di Suradikara tahu memang bahwa itu dari SMPK Frater Rendau. Karena kita sering melakukan, cuman untuk menciptakan budaya positif itu butuh kolaborasi, butuh kerjasama juga dalam satu tim yang besar ini. Jadi
Kalau yang seperti Pak Sandro katakan tadi, solusi yang terbaik seperti itu, memang seperti itu sebenarnya langkah segitiga restitusi tadi Pak Sandro. Jadi kalau seandainya Ibu Udis pelan-pelan terapkan segitiga restitusi di kelas 7 ya Ibu Udis ya. Saya dengan Ibu Udis akhir-akhir ini mengeluh tentang kelas dan Ibu Mar, kemarin saya ke ruang BP penuh dengan kelas 777. Jadi kalau pelan-pelan kita terapkan, nanti pasti akan terbiasa. Jadi seperti cerita masker tadi, kalau misalnya kita bergerak mulai dari keyakinan kelas dulu, sehingga tidak mengorbankan jam pelajaran Bapak Ibu di kelas. Pak Selinus mengajar bahasa Inggris, tapi Pak Selinus bukan berurusan dengan anak-anak di kelas misalnya 83. Berarti yang punya waktu lebih dan jam mengajar itu hanya saya dengan anak wali saya. Mungkin perlu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, sehingga ketika berbicara tentang masker, ya pasti mereka tahu. Jadi kalau memang saya perhatikan si Jeko itu terus terang, saya waktu dulu mengajar kelas 2, Jeko masih kelas 1, saya dengar cerita bahwa Jeko itu anak yang paling susah diatur, masuk ruang BP terus. Ternyata pada saat di kelas 83, ini saya hanya menceritakan pengalaman. Kita hanya sharing saja karena kebetulan ini materi saya punya. Ketika Jeko di kelas 83 itu justru dia yang menjadi coach bagi teman-temannya saat pelajaran matematika. Video itu masih dalam proses edit. Dan dia itu saya janjikan untuk satu saat ketika kelas 81 sampai dengan 88 mengalami kesulitan tentang materi fungsi misalnya, dan mereka membutuhkan coach lain selain saya, maka saya akan meminta kesediaan Jeko untuk mengajar. Dan ketika saya sampaikan di kelas 81 merasa tertantang. Jadi tadi itu saking semangatnya kami dengan model pembelajaran diferensiasi yang kami terapkan, walaupun kami terapkan langsung di model, belum sempurna di perangkat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru kelas 7 itu benar-benar komplit dapat materinya. Sehingga saya sampai tidak enak dengan Ibu Sinta tadi. Keasikan mengajar sampai tidak sadar bahwa jam yang saya pakai adalah jamnya IPS. Jadi sebelum saya tutup, sebelum itu saya minta doakan saya untuk sempurnakan jawaban. Terima kasih Frater dan teman-teman. Mungkin saya tidak menyempurnakan atau menambah apa yang sudah disampaikan Frater dan teman-teman, tetapi kami bersyukur, berterima kasih bahwa apa yang disampaikan oleh kami bertiga ini ternyata sambut berdayung oleh teman-teman untuk nanti kita bisa terapkan bersama. Harapan saya bahwa apa yang kami sampaikan ini kita jangan dulu kaitkan dengan hal yang saat ini sedang berjalan, tetapi mari kita membangun ke depannya atau setelah ini kita kira-kira seperti apa. Karena itu nanti kita akan mulai dengan pembentukan kelompok praktisi di sekolah. Setelah itu nanti baru kelompok praktisi. Syukur-syukur kalau semuanya mau jadi kelompok praktisi, karena memang harus seperti itu pada akhirnya. Jadi sekali lagi Frater dan teman-teman, terima kasih banyak sudah antusias dan ternyata apa yang kami sampaikan ini sedikit tak ada makna. Lalu yang kedua, mungkin pesan saya untuk teman-teman saya yang masih Andre barangkali yang baru jadi guru, supaya dosanya tidak sebanyak saya. Bapak-bapak, teman-teman, terima kasih. Karena begitu teman-teman menjadi guru, ada program guru penggerak dan ada tawaran ilmu yang baik untuk kita terapkan dalam kelas kita. Sekali lagi saya sampaikan ke Frater, Pak Mr. Joe, kami berdiskusi, Mr. kita ini dosanya sudah terlalu banyak. Teman-teman kita atau para senior kita sudah pada pensiun, Pak David sudah mau pensiun. Sekolah ini besar karena mereka. Selanjutnya, sekolah ini ada di tangan kita, teman-teman. Karena itu, ayo, program ini masih berlanjut, siap untuk menghadapi. Memang challenge-nya kuat ya Pak Jan ya. Tantangannya kami ini, saya tidur bangun jam 3, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 2 bangun lagi. Tidur agak cepat saya, karena kalau sore itu saya jam 8, 9, kadang-kadang sudah tidur dan ngantuk. Jam 2 sudah bangun lagi kerja tugas. Belum yang tugas ini, mana persiapan untuk mengajar, mana lagi tugas-tugas yang lain. Karena itu satu catatan atau semacam dorongan saya untuk teman-teman yang baru jadi guru dan guru baru ini,
Ayo teman-teman, ilmunya bagus guru penggerak ini. Jangan mundur, jangan takut dengan kesibukannya. Kesibukan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi guru. Jadi sekali lagi kami terima kasih teman-teman frater menerima apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bekerja dan bergandeng tangan untuk sekolah kita ke depan. Mungkin Pak John mau menyampaikan satu. Singkat saja, intinya adalah yang kami sampaikan tadi adalah sesuatu tawaran yang baik untuk pembangunan budaya positif di sekolah kita. Kami juga bukan dalam artian guru bagi teman-teman atau menggurui bagi teman-teman, tapi di sini kita sama-sama belajar. Untuk itu, informasi-informasi yang telah disampaikan tadi jangan habis di sini. Kita mulai pelan-pelan diskusi yang membangun, diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau dalam kelompok-kelompok kecil kita sudah bagus, kita bisa masuk ke kelompok-kelompok yang lebih besar. Dalam kelompok-kelompok yang besar sudah bagus, otomatis akan membudaya apa yang telah kita lakukan. Intinya adalah apa yang telah disampaikan di sini adalah tidak habis, tetapi berjalan juga. Dan saya sambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Mungkin keluhan-keluhan yang selama ini saya sampaikan Pak Anton ataupun Ibu Yo yang pada, makasih ada tugas sih. Dari malam pergi pesta, pulang duluan, kerjakan tugas lagi. Ayo istri tanya, buat apa ya bisa pulang duluan kerja tugas? Itu bukan menjadikan satu tantangan, tetapi itu menjadi motivasi berbagi dari kita sendiri untuk mengikuti calon guru penggerak. Informasi sangat banyak teman-teman, sangat banyak dan sangat bagus untuk pengembangan profesional kita sebagai guru. Terima kasih saya kembali. Baik, waktu tidak diberikan, tapi ada satu hal yang perlu saya utarakan. Bagus sekali, waktu itu cukup. Bapak dan Ibu ini sudah terlalu jauh, yang lain baru bergerak. Ya sudah terlalu jauh, boleh sekarang pagi sudah. Karena itu kita butuh waktu. Bagus bagi ini. Jangan terbiasa dengan pola-pola kita yang lama itu. Dulu berarti kata pertama kita ada kesepakatan di bawah itu. Kalau dalam perjalanan itu arah. Nah sekarang baru kita temukan arahnya. Jadi menurut saya ini waktu ini, saya biasanya masa bodoh kalau bisa gestur. Tapi kali ini saya konsentrasi betul. Kenapa bagus ini? Ini salah waktu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya minta frater untuk merangkum kegiatan kami hari ini dan sekaligus. Itu masih merangkum ya. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk teman-teman. Satu kata luar biasa. Ini awal yang baik, ya. Awal yang baik. Berbicara tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu adalah merupakan perwujudan atau pengejawantahan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan universal yang harusnya diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif itu harus diawali dengan berubah paradigma. Mindset harus berubah. Kalau mindset kita berubah, maka tidak mungkin terjadi yang namanya budaya positif. Terus ada 5 posisi kontrol tadi yang sudah kali bacakan. Dan itu nyata, ya. Bahkan kita sudah lakukan itu. Maka dengan apa sama Pak Johan tadi, mari kita refleksi, introspeksi. Jika selama ini kita sebagai penghukum, mari berubah. Paling tidak harapannya kita harus menjadi seorang manajer. Kemudian dalam mengambil kebutuhan peserta dari Pak Johan yang lupa sampaikan itu berdasarkan Abraham Maslow. Ada 5 teori kebutuhan. Lalu ada 3 langkah untuk proses restitusi tadi ya, menstabilkan identitas. Kemudian ada memvalidasi tindakan yang salah. Lalu menaikkan keyakinan. Saya yakin kalau materi yang disampaikan oleh ketiga saudara kita ini kita bisa wujudkan
tidak bisa terapkan di Saudara tahu secara yakin. Saya pernah diskusi Pak Anton, bagaimana supaya budaya literasi Yesus Tahu ini betul-betul membumi. Sampai saya Pak Anton mengatakan, ada kata saya, itu anak datang, tidak ada yang teriak-teriak di kelas, tapi mereka ambil buku, baca dulu di mana saya baca. Tidak tunggu jam literasi yang 7:15 atau 7. Dan itu anak datang, mereka dengan hening, tetap dalam keadaan hening. Mereka ambil buku, duduk di mana saja. Sehingga begitu tamu datang, mereka tidak akan, ada anak di sini, tapi kok tidak bersuara. Literasi yang terlalu. Suasana seperti itu yang terlalu. Budaya positif. Saya berharap apa yang disampaikan teman-teman pada siang hari ini, tadi Pak Jolas mengatakan tidak berhenti di sini, hanya sebagai tataran normatif, tidak. Pelan-pelan Bapak Ibu wali kelas mulai praktekkan bahwa nanti akan digaungkan di semester berikut di Jalan Baru. Tapi dari sekarang jangan menunda, jangan menunggu sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Dan saya minta kebetulan Ibu Yohana wali kelas, saya berharap mulai 82 supaya nanti teman-teman yang lain adalah ketiga, teman-teman lain bisa berguru kepada Ibu Yo. Terapkan dulu, praktekkan dulu kelas 83. Sehingga nanti jika teman-teman lain tuh ternyata ada omongan yang sudah buat di kelas dan kelasnya sesuai yang diharapkan. Dan kalau ternyata kelasnya nanti tidak jauh berbeda dengan kelas lain, kalau cuma hanya teori saja, hanya omong doang. Jadi marilah apa yang kita omong hari ini kita wujudkan, kita nyatakan. Saya nggak punya mimpi. SMP Pelajaran harus menjadi yang terdepan, apalagi sebagai sekolah penggerak. Karena itu kemarin saya katakan, mari kita bergerak bersama-sama. Kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak, yang lain, mari. Walaupun mungkin belum dari guru penggerak, tapi nafas kita harus sama, irama kita harus sama, langkah kita harus sama. Mewujudkan pelajar Pancasila. Kan tujuannya untuk siswa, bukan untuk kita. Tugas kita adalah mempersiapkan generasi emas. Pak Suwe, ya, saya kira demikian. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Frater. Dengan demikian kegiatan workshop budaya positif di SMPK Frater Rendau hari ini telah selesai. Sebelumnya kami bertiga meminta maaf karena pada pelaksanaannya molor setengah jam selesai. Jadi kami mohon maaf, sampaikan keluarga di rumah bahwa hari ini tidak pulang jam 1 karena kegiatan workshop. Bu Dise, maaf waktunya terpotong. Untuk itu kami akhiri kegiatan hari ini dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini luar biasa sangat mensupport kami bertiga untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kami mohon doa dan dukungan, semoga kegiatan ini kami bisa selesaikan sampai dengan bulan ke-6. Amin. Dan kami akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Helen untuk pimpin kita. Sebelum doa, informasi untuk Bapak Ibu yang ada kelas 7 besok, ya, besok juga tempat ini kumpul di sana 8. Hukum ya wajib untuk Bapak Ibu yang ada kelas 7. Ya, setengah 8. Baik, Frater, Bapak dan Ibu Guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti workshop budaya positif pada hari ini dengan baik dan memperoleh banyak ilmu yang sangat berguna. Bapa, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu sepanjang perjalanan kami, agar kami dapat tiba ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Bunda Hati Kudus,